Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera, kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sahabat-sahabat HKI. Pertama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Mutawakkil Allah SHMM, dan juga tidak lupa pula yang saya hormati Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga tidak lupa pula kepada dosen pembimbing Hukum Acara Perdata Prodi Hukum Warga Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi. Jadi langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi hukum perdata. Jadi yang pertama sendiri adalah pengertian dari hukum itu sendiri. Jadi hukum perdata itu adalah semacam adalah kaidah atau proseduran yang mengatur secara sistematis atau yang mengatur secara struktural, yaitu tentang bagaimana mekanisme hukum acara perdata sendiri di dalam hukum negara. Jadi ini adalah tentang pengertian hukum perdata. Jadi hukum perdata itu adalah yang mengatur atau kaidah-kaidah atau proseduran hukum atau sistematika hukum yang mengatur bagaimana prosesi hukum acara perdata sendiri. Yang pertama adalah tentang timbangan atau tentang timbangan hukum perdata. Yang pertama, timbangan hukum perdata adalah bagaimana kita menimbang apabila ada kesalahan dalam hukum perdata. Biasanya yang menjadi komparasi adalah semacam kayak realita ya, lebih kepada fenomenologi yang menjadi pertimbangan atau menjadi komparasi dalam hukum perdata. Terus yang kedua adalah pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan sendiri jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, biasanya melakukan yang namanya semacam kayak pemeriksaan. Ini betul atau tidak. Jadi yang dipertanyakan adalah ini memang betul enggak? Ini masuk dalam prosedur hukum perdata atau tidak? Jadi memang ada yang namanya pemeriksaan untuk menentukan ini masuk enggak dalam hukum perdata, masuk enggak dalam kaidah-kaidah atau norma-norma hukum perdata itu sendiri. Yang kedua adalah timbang. Timbang ini apa? Timbang ini menimbang. Jadi ketika ada permasalahan contoh dalam sengketa, lebih tepatnya dalam sengketa. Jadi ketika dalam sengketa ini biasanya ditimbang, ini urgent enggak kasus perdatanya. Ketika membahas tentang urgent atau tidak kasus perdata, ini biasanya ditimbang. Oh ternyata ini memang kasus perdata, tapi ketika ditimbang ini masuk dalam pidana. Jadi ini memang kaidah-kaidah hukum perdata atau sesuai dengan norma-norma hukum perdata atau prosedur hukum perdata, namun ketika ditimbang ini masalahnya sangat urgent, sangat signifikan, hingga pada akhirnya ketika melakukan klasifikasi itu masuk dalam hukum perdata, hukum pidana. Terus yang kedua adalah tentang pemutusan atau pemeriksaan itu sendiri. Jadi tadi saya menjelaskan tentang pemeriksaan, sekarang pemutusan. Jadi untuk memutuskan hukum perdata sendiri, karena kita membahas tentang peta imajinasi dan hukum perdata, pemeriksaan, terus pengertian sekaligus penimbangan atau penentuan sendiri adalah ini. Jadi menentukan atau memastikan, oh iya ini memang kasus perdata, karena memang ketika kita telik atau kita melakukan delik ya, bahasa hukumnya adalah kita memeriksa. Jadi kita klasifikasikan ini masuk dalam hukum perdata. Karena kenapa? Yang kasusnya sengketa, baik itu sengketa tanah dan lain sebagainya. Ketika dibawa ke dalam instansi yang memang di situ adalah sifatnya memang kelembagaan dari hukum sendiri, maka itu yang akan dibahas adalah tentang penetapan. Oh ini masuknya dalam hukum perdata, maka yang dibahas menggunakan ketika kasus ini sengketa dan masuk dalam hukum perdata, maka nanti pembahasannya adalah hukum perdata, konsekuensi dan lain sebagainya itu masuk dalam hukum perdata. Karena kenapa? Ketika ditimbang, diputuskan dan dijustice, ini memang masuk dalam hukum perdata. Jadi seperti itu. Jadi inilah secara gamblang, karena memang semuanya peta imajinasi ini memiliki implikasi dalam hukum perdata itu sendiri. Maka dari situ saya rasa peta imajinasi ini memang sangat signifikan atau sangat penting untuk dijelaskan. Ya meskipun gambarnya atau dalam pelukisannya kurang optimal ya, karena memang saya sendiri memang memiliki kekurangan dalam menggambar. Jadi itu saja.
Ya, itu saja penjelasan tentang hukum perdata, peta imajinasi hukum perdata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.